yang dialami anak saya sejak lahir tanggal 8 Agustus 1998. Ya. Ternyata setelah dia usia 6 bulan dinyatakan oleh dokter anak saya menderita penyakit hemofilia. Itu diperiksanya di Rumah Sakit Umum Haji Adam Malik. Nah, sejak itu saya mencari tahu tentang hemofilia. Apa itu hemofilia? Hemofilia ternyata itu penyakit kelainan darah, bukan penyakit tapi kelainan darah. Iya, itu pada tahun berapa, Bu? Tahun 2002 gitu, Ya. lebih kurang. Nah, jadi saya nggak tahu itu apa hemofilia gitu kan. Waktu itu juga internet nggak seperti sekarang. Nah, keterangan dokter bahwa anak saya katanya itu faktornya kekurangan pembekuan darah. Jadi apabila dia berdarah, darahnya ngocor terus gitu. Nah, jaga Bu anaknya ya gitu. Nah, ya saya bilang. Tapi kan kita masih awam ya masa itu. Nah, berlalu sampailah sekarang gini ya singkatnya ya. Lalu kita pernah ketemu dengan Pak Blian Mokhtar waktu itu. Salah seorang anggota dewan. Salah orang anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara. Ya. Nah, saya mengeluh dengan beliau, begini Pak, begini keluhannya kalau di rumah sakit biayanya mahal. Saya tidak mampu mengobati anak saya, bukan cuma saya saja, kami ada seluruhnya. Waktu itu tercover 72 orang dari Provinsi Sumatera Utara. Ya. Lalu Pak Blian Mokhtar memberi solusi, mengajak kami membuat satu organisasi supaya hemofilia ini bisa dikenali masyarakat. Nah, kami bentuklah organisasinya dengan nama Ikatan Keluarga Hemofilia Medan dengan semua biaya Pak Blian Mokhtar. Nah, kan rasanya juga nggak cukup cuma seorang Pak Blian Mokhtar kan gitu. Nah, beliau juga banyak kepentingan, bukan cuma hemofilia yang mau diurusi kan gitu. Lalu kami sejak berlakunya BPJS ya kan, waktu itu ada Jamkesmas, ada Askes, ada Askin, nggak laku lagi semuanya kan Pak. Nah, berlakulah BPJS, kami cari kesana kemari sumber yang bisa menolongi orang hemofilia, sebab kami pada umumnya masyarakatnya itu menengah ke bawah, jadi nggak mampu membiayai obat. Nah, Pak Blian Mokhtar sudah berupaya kesana kemari. Ke Dinkes, saya juga menyurati Presiden, Menteri, Gubernur, Wali Kota. Ya, hasilnya ini saya kembali lagi nih ke kantor DPRD Medan. Nah, akhirnya karena kesulitan, Pak Blian Mokhtar rela sejak Februari 2012 membayari BPJS anggota hemofilia sebanyak 40 kartu. Pak Blian Mokhtar yang membayar sampai hari ini per bulannya. Jadi satu kartu 25.500. Itulah yang ditanggung oleh Pak Blian Mokhtar. Nah, kita kan nggak boleh ngarep Pak Blian Mokhtar terus. Kita kan nggak tahu umur manusia ya kan Pak. Nah, maka saya berupaya kesana kemari. Kendalanya apa? Kendalanya kalau ke rumah sakitnya dialami anak saya, ke Rumah Sakit Adam Malik, kondisi perdarahan di perut, ya buang airnya itu berdarah dan biru-biru lebam-lebam, masuk ke Rumah Sakit Adam Malik. Nah, dokter meresep obat 7 vial, tapi yang diberi itu cuma 6 vial, dikurangi 1 vial, kan nggak manfaat buat anak saya. Nah, itu terjadi bukan terhadap anak saya saja, kebanyakan pasien hemofilia seperti itu. Nah, kami tanya ke BPJS mengatakan belum ada Bu dibicarakan untuk biaya hemofilia. Nah, itu udah diundang RDP juga di DPRD Sumut. Ya. Tapi hasilnya juga yang nggak ada sampai sekarang. Gitu. Ya, jadi atas permasalahan ini, apa harapan Ibu terhadap pemerintah? Harapan saya kan Pak, kan gini ya, sejak adanya BPJS, pasien itu kan membeludak semuanya ke Rumah Sakit Adam Malik. Semua penyakit ke sana gitu. Terus saya berpikir gini, itu kan BPJS yang bayar pemerintah. Kalau memang hemofilia ini rasanya terganggu, apa salahnya dipindahkan rumah sakitnya? Kan sama-sama pemerintah juga yang bayar. Nah, saya berpikiran waktu itu pergi ke Rumah Sakit Sari Mutiara. Nah,
pemilik Rumah Sakit Mutiara, Bapak Dr. Tuangan, menyetujui permohonan saya. Namun beliau mengatakan, saya Bu belum ada MOU dengan BPJS. Nah, bagaimana Bu? Sebab obat hemofilia ini mahal. Nah, saya tidak bisa asal menerima pasien hemofilia kalau tidak ada MOU dengan BPJS. Nah, Ibu upayakanlah bagaimana kita biar diterima oleh BPJS. Nah, begitu. Lalu saya datanglah ke sini, ke kantor DPRD Kota Medan, memohon supaya hemofilia itu bisa dilayani perawatannya di Rumah Sakit Sari Mutiara. Sebab apa? Sebab yang pertama, dia ada Malik. Alasannya selalu ruangan penuh. Jadi anak-anak belum diberi obat pulang. Sementara perdarahan, itu penyakit bisa mati kan Pak kalau kekurangan darah. Nah, yang dari kisaran waktu itu gitu suruh pulang. Besok sudah datang lagi. Kalau gitu-gitu terus lama-lama habislah anak hemofilia. Kami kan nggak mau hemofilia ini Pak, bukan pilihan, tapi itu takdir. Kalau memang pemerintah tidak mau warganya kena hemofilia, bunuh aja semua orang hemofilia. Kan nggak ngerepoti pemerintah. Siapa sih yang mau sakit? Tapi kan itu datang dari Tuhan. Kita nggak minta. Sama kayak kematian kehidupan. Itu hemofilia itu seperti itu Pak. Penyakitnya seumur hidup.